Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki sejuta pesona di Indonesia. Tidak hanya memiliki beragam tempat wisata, namun Jawa Barat juga kaya akan warisan budaya yang dimilikinya. Salah satunya yaitu angklung. Angklung, alat musik yang terbuat dari bambu, yang pada zaman dahulu kala digunakan untuk upacara adat. Selain itu, angklung juga digunakan sebagai sarana hiburan, misalnya untuk arak-arakan ataupun pawai, khususnya untuk daerah pedesaan, untuk memperingati atau merayakan hari kemerdekaan. Angklung itu ya, yang awalnya itu kan dia musik pengemis. Dia nadanya pentatonis atau kadang juga nggak bernada sebagai musik ritme aja. Nah, kemudian dikembangkan oleh Padaeng Sutikna namanya. Nah, Padaeng Sutikna membuat angklung do re mi fa sol la si do. Tetapi Padaeng Sutikna membuat angklung do re mi fa sol la si do itu untuk alat mengajar musik di sekolah. Jadi selama ini orang berkembang di sekolah-sekolah ya angklung itu sebagai alat musik pendidikan. Berkat jasa dari Bapak Daeng Sutikna, kini angklung dapat memainkan lagu-lagu modern. Angklung lebih modern lagi setelah oleh Bapak Daeng Sutikna dijadikan sebagai alat musik dengan mengganti larasnya dari laras pelong salendro sekarang menjadi tangga nada diatonis kromatis, susunan nada barat, sehingga angklung mampu memainkan lagu-lagu nasional dan internasional. Untuk membuat sebuah angklung yang baik, dibutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1 tahun dari masa pemotongan. Jenis bambu yang digunakan pun tidak sembarangan. Ada 2 jenis bambu yang digunakan, yaitu bambu temen dan bambu ulung. Tahapan membuat angklung yaitu bakalan, kemudian nyoraan. Mulai dari memilih bahan, kemudian mengukur dan sebagainya. Bambu yang sudah kering lalu dipotong menjadi satu ruas. Diukur mengenai besarannya. Untuk penentuan nada apa yang akan dipakai. Istilahnya ini dicowak, dibuka. Kemudian dibersihkan bagian dalamnya. Nah, ini berbentuk yang dinamakan bakalan. Nah, setelah itu kita nyoraan, yaitu memberi nada apa nanti bunyinya. Ini gambang atau glockenspiel ya. Nah, itu. Kemudian ada tuner. Nah, ini hijau, benar nadanya artinya. Ya. Balai Angklung Bandung merupakan tempat kerajinan angklung asuhan Pak Haniman yang hingga kini terus melestarikan angklung. Karakteristik angklung yang baik itu yang nadanya murni, sehingga nada-nada angklung itu bisa berkolaborasi dengan alat-alat musik lainnya seperti piano, string bass, cello, dan sebagainya. KPA 3 merupakan salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Bandung yang konsisten menerapkan angklung di bidang pendidikan. Angklung itu pertama dia mudah, siapapun bisa bermain angklung. Dan di sini kita massal gitu, jadi kita bersama-sama bermain bersama menciptakan musik gitu. Kalau piano, biola atau alat musik yang lain itu butuh kemahiran khusus, tapi karena angklung ini mudah, siapapun itu bisa gitu bermain angklung, siapapun itu bisa menciptakan musik selama kita mau bersama-sama untuk menciptakannya. Disitulah yang dimaksud dengan bersama-sama itu, dengan banyak orang bermain angklung bisa menghasilkan musik yang sama indahnya dengan orkestra-orkestra.
main angklung tuh bisa membuat orang-orang jadi bekerja sama gitu, karena uniknya kan karena angklung, satu angklung cuma menghasilkan satu nada gitu kan, jadi harus bareng-bareng mainnya. Nah dari situ kita belajar juga untuk bekerja sama orang lain. Angklung ini adalah salah satu tempat saya bisa bertemu dengan banyak orang dan bermain bersama. Karena di angklung sendiri, saya ini nggak bisa bermain sendiri dan harus bersama-sama berkelompok. Jadi otomatis banyak orang, banyak teman juga. Mainan angklung juga nggak terus-terusan yang lagu budaya, tapi bisa juga mainan lagu orkestra yang nggak cuma viola piano doang ternyata bisa main. Jadi tertarik dengan angklung, banyak hal yang sangat luar biasa di angklung, sangat unik. Terutama angklung ini kan bukan musik individual ya. Kalau kita main piano atau main gitar, itu kita menikmatin lagu dari satu sumber bunyi ya. Jadi kalau misalnya do re mi fa sol la si do ya di situ. Tapi kalau angklung itu surround, do-nya di sini, re-nya di sana, mi-nya di sana. Jadi ada keunikan dia surround. Nah itu yang buat telinga orang ini menikmatinya enak. Beda sama piano kan sumbernya dari satu sumber ya. Itu keunikan angklung. Di sini tidak banyak perkembangan ya yang terjadi pada musik angklung gitu. Justru saya melihat di sini adanya penurunan di sini seperti apa sih? Dulu sih masih banyak ya kegiatan-kegiatan yang berbau musik angklung, entah festival musik bambu, entah perlombaan angklung gitu. Tapi makin kesini itu semakin sedikit gitu. Jadi istilahnya pamornya kayak makin lama tuh makin turun gitu. Sayang banget. Padahal ya itu tadi kan menyenangkan bersama-sama bermain angklung gitu. Saya berkeinginan sebetulnya kenapa sih di Indonesia nggak dikembangin dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Nah, kita kembangin, ini angklung bisa cocok dimanapun juga. Di wilayah manapun juga bisa cocok. Jadi selain dipakai untuk alat musik pendidikan, juga dipakai untuk alat musik kesenian untuk membangkitkan daerah mereka. Karena angklung ini juga punya sifat permainan yang gotong royong, harmonisasi, kekompakan, ya. Itu bisa membina masyarakat untuk menjadi kompak. Ya sih, saya berharap sebenarnya budaya-budaya kita ini saling diperkenalkan gitu. Maksudnya misalnya kayak kita nih angklung budaya Jawa Barat, harapannya sih nggak cuma terkenal di Jawa Barat saja, tapi di seluruh Indonesia gitu. Jadi gimana caranya ada bantuan dari pemerintah untuk tadi menyebarluaskan, ada loh yang namanya angklung di Jawa Barat yang punya karakteristik khas seperti ini gitu. Dan terlebih lagi bisa juga ke luar negeri gitu. Karena memang di luar negeri ini mungkin beberapa luar negeri udah ada yang tahu soal angklung gitu. Nah, akan lebih baik sih sebenarnya ketika mungkin seluruh dunia ini tahu gitu soal angklung, terutama di Indonesia sendiri gitu. Berharapnya sih di seluruh Indonesia tuh tahu kalau ada angklung gitu. Kalau harapan untuk angklungnya sendiri sih sebenarnya saya berharap angklung bisa lebih berkembang lagi, dalam arti mungkin banyak organisasi yang mengembangkan angklung ini sendiri gitu kan, karena banyak esensinya gitu dari main angklung seperti tadi yang saya bilang. Selain itu saya juga berharap banyak masyarakat yang mengapresiasi pertunjukan angklung ini gitu kan. Mungkin sekarang kelihatannya hanya sedikit gitu, masih sedikit, belum terlalu banyak peminat angklung. Semoga kedepannya lebih banyak lagi masyarakat yang mengapresiasi angklung ini gitu. Angklung ini milik kita bersama, jadi warisan dari budaya orang-orang terdahulu. Berbicara bahwa dalam setiap nafasnya, angklung memberikan kita harapan. Harapan bahwa budaya Indonesia seharusnya harus diakui dan dilestarikan oleh setiap generasi penerus bangsa yang hingga kini mulai lupa akan jati dirinya sebagai warga Indonesia. Angklung juga terus memberikan harapan bagi setiap orang yang mendengarkan alunannya, memainkan nadanya, dan membuat angklung itu sendiri. Dan kitalah generasi pemberi harapan itu. Harapan bernama angklung.